Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Burung cendrawasih terbang tinggi. Mantap. Lebih tinggi si burung elang. Yang menjawab salam tadi, saya doakan semoga amalia Ramadannya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati takmir masjid, wabil khusus panitia Ramadan. Terima kasih sudah bisa diundang untuk silaturahmi bersama jamaah Jamiatul Muslimin. Mudah-mudahan kita sehat semua. Amin. Ibu-ibu sehat di atas? Yang di atas atau di bawah? Oh, bawah atas. Memang ibu ya, monopoli. Bisa di atas, bisa di bawah juga. Ayo dibuka tirainya, Bu. Buka tirainya. Kata Pak Kiai, memandang ulama, memandang ustaz itu berpahala. Buka Bu tirainya, buka Bu. Rugi Bu kalau tidak lihat saya. Hanya setahun sekali saya datang ke sini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala sahru Ramadana sahru mubarak wa ja'ala fihi sakinatan mawaddatan. Salatan wa salaman ala nabiyyil mustafa Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita selalu berucap syukur karena hari ini di malam ke-25 kita masih hidup. Ibu-ibu hidup? Bapak-bapak? Ini saya lihat jamaah bapak-bapak ada kemajuan. Iya. Pak Kiai semakin hari semakin maju sapnya. Ada kemajuan. Entah antara Ramadan atau Ramayana. Jadi ada dua pilihan. Saya lihat tadi lewat Mall Ramayana tadi diundang di hotel, iya, buka bersama. Itu Ramayana Saga sudah mulai dipajang diskon. Iya. Beli 3 dapat 1. Iya. Itu kayak iklan janda, Pak. Beli ibunya dapat anaknya 3. Masya Allah. Alhamdulillah. Kita selalu bersyukur hari ini kita menjadi hamba-hamba yang dipilih. Pak Kiai, saya tetangga dengan perkuburan Bu Perwaina. Hampir setiap hari saya mendengarkan mobil ambulans. Kadang 5 kali. Masya Allah. Karena kantor saya itu dekat sekali dengan perkuburan. Maka hari ini kita bersyukur, Pak. Kita masih hidup, masih diberikan kesempatan untuk beramalia Ramadan yang pahalanya luar biasa. Mudah-mudahan di akhir-akhir Ramadan kita kuatkan iman kita, karena iman kita ini di akhir Ramadan semakin diuji, apalagi bapak-bapak ini, ya, kita semakin diuji. Makanya kita bersyukur hari ini kita masih hidup. Ya. Mereka yang dipanggil Allah tidak bisa balik lagi, tidak bisa. Saya ingat Pak Kiai, andaikan saya tahu sejak dahulu risiko, tantangan dan tanggung jawab seorang suami, ternyata berat Pak Kiai. Kata Ustadz, entah ini benar tidak, saya cari dalilnya. Kalau dosa istri ditanggung siapa? Enak sekali ya.
Kalau begitu saya ingin jadi perempuan, biar kita bebas. Iya. Apalagi yang punya istri lebih dari satu, repot Pak. Iya, suami-suami repot. Tapi saya membela Pak, karena kita sama-sama kaum lelaki. Jangan tertindas dengan dalil wanita seperti itu. Bu, kalau suami sudah nasihatkan, sudah nasihat, ibu-ibu sudah dinasihatkan oleh suami, ibu kalau pagi jangan rumpi, kalau suami lagi kerja, ibu sholat duha, doakan suami ketika keluar mencari nafkah. Betul Pak? Iya, karena di luar sana banyak godaan. Andaikan kita tidak ingat keluarga, kita buka cabang lagi Pak. Di luar sana banyak pilihan. Ketika seorang istri sudah dinasihati oleh suaminya, maka suami tidak bertanggung jawab lagi Pak. Yang penting sudah nasihati. Jadi saya bela Bu, suami-suami nih, dosa istri tidak ditanggung oleh suami ketika suaminya sudah nasihati. Bu, wahai istriku, kalau keluar rumah tutup aurat. Anak perempuan kita disuruh tutup aurat, tapi mereka tidak mendengarkan nasihat suami, maka istri tanggung dosa masing-masing. Setuju? Setuju Bu? Saya mau tanya lagi ibu-ibu ini. Bu, tugas memasak siapa? Ibu-ibu atau suami? Suami. Suami Pak. Iya Pak Kiai ya. Tugas. Tapi ini jangan di-share ke istri saya ya. Ini kalau di-share kita kerja bakti lagi nih. Iya. Betul. Yang memasak itu tugas suami Pak. Suami. Makanya suami jangan marah ketika tidak ada makanan di rumah. Beli di luar banyak. Apalagi makanan COD sudah mudah, ongkir banyak. Yang setrika pakaian siapa? Suami. Iya. Yang cuci piring? Suami. Makanya seorang suami untuk meringankan beban, istrinya harus ditambah. Iya, betul Pak ya. Setuju Pak? Setuju. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Maka tugas kita masing-masing, tugas bersama untuk menjaga keluarga yang utuh agar tidak tersentuh oleh api neraka. Nah, ini baru pembukaan ini, belum masuk inti ceramah. Udah lewat. Masya. Baik, ini masuk inti ceramahnya. Kita kajian dulu. Mau kajian zakat, ada Pak Kiai. Iya. Cuma saya ingatkan para suami nih, kalau harta kita sudah cukup satu nisab, sudah cukup satu aul, maka keluarkan cepat zakatnya Pak. Mumpung masih hidup. Kalau kita meninggal nanti, harta kita menjadi rebutan istri kita, diambil semua oleh istri kita. Kemudian istri kita nikah lagi, kemudian dia berdoa begini Pak. Doa ini sakit juga saya dengar. Ini saya dengar doa ini perempuan yang meninggal suaminya alias janda. Dia berdoa, ya Allah, terima kasih ya Allah, suami yang baru saya hari ini lebih baik dari suami yang dulu. Sakit Pak. Iya, sakit. Makanya Pak, kalau ada harta kita sudah cukup satu nisab,
1 aul. Kemudian kita memenuhi syarat dan ketentuan ketika menghitungnya, mendistribusikan. Ketika salah menghitung zakat, maka jatuhnya sedekah. Ketika salah mendistribusikan, jatuhnya sedekah. Maka zakat itu ada hitung-hitungannya. Ya. Mungkin sudah dikaji di sini ya. Saya sekedar mengingatkan, karena banyak Pak Kiai di luar sana, Pak Kiai, di Hamadi, orang-orang kaya. Ya. Kemarin saya baru hitung, ada pengusaha Pak Kiai bilang, Pak Ustadz bisa ke Hamadi kah? Kenapa Bu Haji? Ini mau hitung zakat saya bantu hitung. Karena salah menghitungnya, jatuhnya sedekah. Salah membaginya, jatuhnya sedekah. Siapa yang membagi di sini? Amil. Coba lihat fatwa MUI 2005, itu sudah lama sekali. Amil yang mendapat bagian dari penjelasan dari surah At-Taubah 60 ayat 60, amil yang mendapat bagian dari zakat, yang bertanggung jawab dalam mendistribusikan zakat, menerima dan menyalurkan zakat, amil yang mendapatkan SK dari pemerintah, UPZ. Pak Kiai, saya sebagai UPZ dia yang Pak Muluk dapat SK Pak dari Basnas. Amil harus tahu. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Definisi fuqara, definisi miskin. Di kompleks kita adakah yang fuqara? Adakah yang miskin? Ini tugasnya amil. Ketuk pintunya, tanya, Assalamualaikum Pak Haji, Bu Haji, Assalamualaikum. Bu Haji sendiri ya? Sendiri Pak Ustadz. Kenapa sendiri? Kemarin sudah pisah sama suami. Kenapa Bu? Suami saya selingkuh. Oh. Anaknya berapa? 12 Pak Ustadz. 12. Pendapatan Ibu Haji sekarang berapa? Tidak ada lagi Ustaz. Dulu saya usaha ini, sekarang tidak lagi. Oh begitu. Terus dapat makan dari mana? Kadang dari tetangga. Oh berarti ini kategori fuqara. Orang yang tidak memiliki pendapatan di bawah dari setengah pendapatan misal. Pendapatannya lazim, maka dia wajib diberikan zakat. Ini tugasnya siapa? Amil. Amil itu bukan duduk manis menunggu laporan. Andaikan bukan Warek 1, saya sudah lama keluar jadi UPZ. Ini Warek 1 saya di mana ya? Oh di sana, Pak Talabudin. Memang berat jadi amil. Harus dia kerjasama dengan RT RW menata jamaahnya. Kategori miskin, kategorisasi, indikatornya apa disebut miskin? Ini perlu diketahui. Pendapatan masyarakat Jamiatul Muslimin di sini dikategorisasi miskin, pendapatannya berapa? Berapa Pak Kiai? WHO menetapkan miskin 20.000 per hari. Secara dunia 20.000, Indonesia 20.000. Kalau di Papua beli pinang habis. Nih pinang. Belum coto, belum soto, belum lalapan. Pak Ustadz, saya biasa Pak Ustadz makan nasi kuning, ikan telur ayam. Berapa harganya? 25. Siang makan coto 45.000 di Ramayana. Oh. Malam lalapan. Pak Ustadz saya miskin, makanan saya seperti itu Pak Ustadz. Oh, ini yang mendeteksi amil ini, apakah dia miskin ini? Kalau di luar sana di kategori miskin makan mie, Indomie, tapi di sini luar biasa miskinnya.
Nasi kuning pagi, ikan telur ayam, siang soto, malam lalapan. Kategori miskin. Pak Ustaz, kalau 150 per hari nggak cukup Ustaz. Apalagi anak saya 12. Iya. 150.000 dibagi 12. Cukup tidak? Tidak cukup. Amil yang menetapkan hasil diskusi musyawarah di masjid ini, menetapkan standarisasi indikator miskin di Jamaah Jamiatul Muslimin, penghasilan 150 per hari, miskin. Jadi kalau per bulan dia dapat 4.500.000. Kategorisasi miskin. Kalau fakir tadi, fukara, itu di bawah miskin, setengah di bawah miskin, itu fukara, fakir. Jadi standarisasi ada. Pak Ustadz, saya ini amil di masjid ini Pak Ustadz. Oh iya amil, berarti dapat 1/8. Kalau semua ada fukara, ada miskin, ada amil, ada mu'allaf, ada al-gharimin, pengusaha yang bangkrut, ada fisabilillah, orang yang berjihad di jalan Allah, ada ibnu sabil, orang yang dalam berpendidikan. 8 asnaf, 1/8. Amil dapat tidak? Dapat. Pak Ustadz, amil itu kaya. Bukan kayanya yang dilihat, tapi amilnya, walaupun dia kaya. Pak Ustadz, orangnya miskin, tapi dia juga amil, berarti dapat 2. Hati-hati Pak amil, Pak. Hamil, udah bunyi. Pak Warnadi sudah bunyi nih. Ini stylenya terlalu cepat. Baik Bapak Ibu sekalian, nanti lebih jelas Pak Kiai akan memberikan penjelasan bagaimana tugas para amil. Tidak mudah Pak. Jangan asal-asalan bagi Pak, tanpa ada perhitungan Pak. Kasihan ketika para musaki mengeluarkan zakatnya, kemudian amil hanya membagi sembarangan tanpa memberi perhitungan, tanpa ada hitung-hitungan, maka dijatuh sedekah. Yang berdosa siapa? Amil. Saya bukan marahi Pak Ustadz Warnadi, pasti dia ya ambil dia. Iya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan harta yang kita keluarkan menjadi berkah. Keluarga kita pasti menjadi keluarga yang sakinah. Istri kita istri soleha, karena harta yang kita dapatkan berkah, kita keluarkan bertambah berkah. Mudah-mudahan apa yang kita makan, apa yang kita nikmati, semuanya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih mohon dimaafkan. Akhir kalam, minallahil musta'an wa la itiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.